Hello and welcome back to FPL Bias. Masih ada gue dan Mike. Welcome Mike. Apa kabar? Sehat nggak nih? Sudahlah. Kok sudah lah? Ada yang mau disampaikan nggak sebagai runner up? Better dan peringkat 4 lah. Siapa Newcastle ya? Lu peringkat 4 3 kan? Dong. Lagi naik. Bukan... Oh lagi naik. Iya. Lagi naik kan, bisa turun lagi, Pak. Ya udah, kita mulai bahas aja game week 37 kemarin ya, sama poin kita masing-masing. Kalau gue bisa dibilang lumayan lah ya. Lebih tinggi dari lo, Mike, walaupun cuma beda 1 poin. Gue dapet 77. Gue untungnya mengikuti kebiasaan gue nih dengan kaptenin Fernandes, di mana banyak FPL managers yang kaptenin Haaland. Untungnya Fernandes di game kedua nih ya, yang lawan Chelsea kemarin nih hari Jumat. Iya, permasalahan hidupnya itu Pak. Mau kaptenin dia, recent performance-nya nggak segitunya kan, jadi bingung ya. Iya. Ya untung lah lawan Chelsea ya kan. Coba ada Mark. Abisnya kan ya pertama dia blanking kan. Nah terus habis itu gue juga dapat poin dari Alvarez nih yang golin juga pas lawan Chelsea juga. Bener-bener Chelsea. Gampang Chelsea bener kayak Mark bilang ya, Chelsea tim to target. Yoi. Kayaknya kita aja bisa kali ngegolin lawan Chelsea. Anjir, nggak segitu ya Pak. Ya, terus ada Trippier juga nih yang akhirnya dapat clean sheet dan bonus 3 points lagi setelah nggak tahu sekian lama ya kan. Padahal di sebelum game week 37 mulai tuh Trippier di flag kan karena cedera katanya. Speaking of cedera, Rashford balik juga kemarin walaupun miss di game pertama lawan Bournemouth, tapi dia balik lagi as a sub dan bisa juga ngegolin nih pas lawan Chelsea. Terus sebelum gue tanya poin lo, gue mau bilang terima kasih ya ke Chelsea. Karena setelah lawan kalian tuh akhirnya MU bisa secure Champions League spot dan bisa finish di the league di atas loser pool. So thank you so much Chelsea dan Chelsea fans. Ya at least loser pool nggak tinggi-tinggi amat lah. Yoi, udahlah. Bahkan mau salah aja udah ngomel-ngomel kan. Iya, dia kayaknya satu tim Liverpool habis nobar nonton MU deh. Iya, exactly. That's what I thought. Kayak final whistle dia langsung ngepost gitu kayak ya kesian. Kayak kecewa banget gitu, tapi ya udahlah ya. Ya udah ya. Kalau lu gimana Mike? Poin lo? Oke lah. Nggak last call banget sih si Haaland sama Fernandes. Yang kayak tadi gue bilang, gara-gara Fernandes kan recent performance-nya kayak gitu. Udah gitu kegocek sama Rashford nih. Kayak banyak banget kan kayak oh nih Rashford main nih gitu kayaknya. Terus banyak pemberita oh ya dia udah fit. Si bangsat game pertama nggak main. Kalau gitu kan Botman gue bisa masuk ya. Oh iya, lo ada Botman 8 ya? Iya Pak, kan lebih unggul 1 poin, kalau nggak poin kita sama. Ya, tapi gue juga ada Enciso di bench pertama gue. Rashford nggak main, Enciso 8 poin juga, sama aja. Ya setidaknya lo nggak kayak Ederson gue lah, bangsat emang sih. Nggak, masalahnya sekalinya Ederson main kejebolan. Sekalian nggak main, clean sheet. Kan kurang ajar namanya. Ya, emang enak kena Pep Roulette. Enggak, ini bukan Pep Roulette lagi nih. Pep Curse nih anjing. Bolt Curse lo. Aduh, oh ada aja. Terus ya udah sih sisanya tren nggak ngepoint, sisanya nggak point. Dari Raya sampai Haaland, Alvarez, Mitoma, Alistair semua ngepoint. Untung ya Raya lo ngepoint. 76 di atas, tapi ya nggak gitu happy juga karena nggak segitunya gitu. Nggak masuk top 500. Ya, tapi at least di FPL by Spot Mini League ranking kan lo naik nih ke 8. Nggak ngefek. Gue juga naik walaupun ke 15, tahi deh. Yang penting kan di atas lo. Kemarin itu kan lo jauh banget kan di atas kan. Gue bilang tunggu aja akhir musim. Kita lihat bener kan.
Tapi musim Hmm, depan gue yang juara di liga kita. oke. Ya, ya sih. Dan Iza juga udah di atas gue nih. Jadi gue di paling bawah di antara kalian bertiga. Ya, akhirnya gue ngerasain apa yang lo rasakan ya, Mike ya, di balap Oh di akhir enggak, musim. anjir. Tetep aja di bawah. Oh, harus lah, gila lo. Tapi enggak, musim depan kita ada tambahan personel baru di liga kita. Tunggu saja. It's to Oke, be unveiled. oke. Boleh, boleh, boleh. Ditunggu ya. Jadi makin komplit timnya. Buat nomor satu nih di milik kita masih si Mugi Mate. Dan yang paling tinggi poinnya minggu kemarin itu ada Fortius X ya, 89 poin. Dia Moish. triple Captain Fernandes nih. Dan sebenarnya dia bisa lebih tinggi lagi sih karena benchnya ada Trippier tuh. Kayaknya dia kena prank Trippier cedera sih. We feel you, bro. Ya udah, anyway, langsung aja lah ya bahas ke topik episode ini, preview Game Week 38. Game Week terakhir nih season ini. Jadi Game Week 38 tuh sebenarnya tricky sih menurut gue karena di 38 nih klub-klub bisa dibagi ke dua grup nih. Yang pertama tuh grup yang banyak orang bilang di FPL atau IPL whatever tuh on the beach teams. Jadi itu tuh artinya kayak teams yang benar-benar udah nggak ada pressure nih, nggak ada lagi yang mau dikejar dan udah tahu kayak nasib dan takdirnya mereka buat musim depan. Jadi kayak pemain-pemainnya ya udah kayak udah di pantai aja ya kan. Contohnya ya kayak Bapak maaf ya, Arsenal udah on the beach kayaknya. Mereka udah fix kan posisi 2 ya. Jadi nggak ada lagi yang dikejar. Tapi Arsenal harus kita bahas sendiri nih nanti ada sectionnya sendiri. Contoh yang lain ya paling kayak tim papan tengah lah ya, kayak udah tahu mereka nggak akan dapat European action, nggak akan kena relegation juga. Jadi kayak dari posisi 10 ke 16 tuh udah on the beach tuh, udah mereka udah santuy lah. Nah, grup kedua itu yang masih punya everything to play for. Contohnya nih kayak tim bawah lah ya, otomatis relegation zone. Jadi dari 17 sampai 19 tuh mereka harus main mati-matian sih. Karena fix kalau kalah ya otomatis keluar dari IPL kan. Ada juga posisi tim yang ngejar posisi 7 nih supaya bisa masuk Europa Conference League. Jadi ada 3 tim, ada Villa, ada Spurs sama Brentford. Nggak penting banget tuh UEFA Conference League, asli. Ya, agak buat nambah-nambahin doang sih. Buat menu-menuhin jadwal anjir, kalau udah penuh. Dan 2 tim terakhir sebenarnya yang untuk EPL wise itu udah selesai, tapi mereka masih ada match setelah game week 38 ini, yaitu ya ini, 2 Manchester ya, MU sama City. Sama satu lagi, Pak, Siapa tuh? denial. Yang kayak Hmm? sok-sokan masih punya schedule tapi udah tahu nothing to get juga. Siapa? Lu udah pasti kalah ntar sama City. Enak aja. Nih, kita kunci City treble tuh di tangan kita loh, lo harusnya Ya ya udah lah, udah ngeroper pasti treble MU kalau dong. gitu City. Anjir. Lu kan Ya, majin bu Pak. tenang aja. Ada Varane yang cedera, ada Maguire. Ya, the gue goat. gue aja ngomongnya udah pesimis anjir. Makanya gue bilang tim denial. Sok-sokan masih punya sesuatu padahal udah nggak ada apa-apa juga. Harus optimis walaupun pesimis, ya udah lah ya. Ya jadi game week 38 ini sebenarnya in terms of transfer di FPL nih sebenarnya seru-seru serem sih, ya kan, karena sekarang kita cuma tinggal fokus ke game week ini doang, dimana biasanya kita kan kalau mikirin transfer tuh sampai beberapa game week ke depan, ya kan. Dan seberapa berani nih kita ngambil differential assets buat naikin rank kita, especially di mini league kita ya. Paling kita mulai dari top of the league dulu kali ya. Terus work our way down. Berarti dari City nih. Di game week 37 City ada double game week lawan Chelsea sama Brighton. Dan di 38 besok akan lawan Brentford away. Minggu lalu kita udah dapet nih super Pep rotation, ya kan. Pas lawan Chelsea. Setelah Arsenal kalah lawan Forest. Arsenal kalah lawan Forest. Yang Sekali lagi deh, ngebantu Arsenal Forest. kalah lawan Forest. Kapan sih final FA Cup?
Minggu depan, Sabtu. Sabtu. Kita nggak Mhm. mau ini recording di end of the season itu hari Minggu aja sekalian. Hah? Ya boleh deh, terserah. Dan ya setelah Arsenal kalah lawan Forest, City udah otomatis menang EPL kan. Nah langsung tuh rotasi parah. Even Calvin Phillips dan Cole Palmer starting dan Ederson-nya Mike ya kan nggak main sama sekali nih. Tuh Calvin Phillips sayang banget sih pindah ke siapa namanya? Ke City. Karena gue Iya, lumayan suka sih. Maksudnya dia nggak terlalu gedebak-gedebuk, nggak kayak Gattuso gitu mainnya. Tapi lebih elegan, iya, cuman efektif banget gitu. yoi, sayang sih. Cuma jadi bench warmer doang. Mm-mm. Menurut gue kalau misalkan dia tetap main terus, Inggris tuh bagus sih. Ada Rice dia sama Bellingham Tapi tengahnya, ya tetap kan? dipanggil masalahnya. Ya cuman kan nggak dimainin jadinya buat apa? Iya sih. Tapi ya Rice ke Arsenal anyway sih ntar. Kayaknya kayak MU sih rumornya. Ya elah ngapain pak? Buat ngejagain Maguire. Anjir. Maguire kan mau diambil Arsenal. Jadi tukang gosok sepatu, bener. Anyway, Anyway, di 38 nih kita akan ngelihat rotasi berat lagi nggak nih Mike menurut lo? Karena pas press conference kemarin si Pep sebenarnya udah bilang sih mereka mau keep the rhythm iya ahead of ya. the two final matches. Tapi kita sebagai FPL manager seberapa yakin nih sama kata-kata yang Pep kalau dia mau mainin full A team-nya? Jangan pernah yakin rule number one. Jangan pernah yakin sama kata-kata Pep si Asu itu. Tapi mungkin Hmm. bisa juga sih karena berkaca pada Haaland ya. Pada game-game yang penting Haaland tetap dimainin biar tetap ada momentumnya kan. Kita lihat waktu Hmm. semifinal Champions mendekati ini lawannya Madrid Pak. Dimainin mulu kan kita semua kayak anjing Iya, Haaland nggak main tetap dimainin gitu. iya, iya. Kalau yang kemarin kan mungkin ya ya udah biar nggak cedera gitu. Soalnya dia udah berturut-turut main terus jadi ya disetarahatin menurut gue. Tapi ya Full Pep time nggak terus ada. juga lah ya. Iya, Pep nggak bisa ditebak sih. Most likely Anderson nggak main sih feeling gue. Kayaknya gitu sih Mike. Haaland main, Alvarez main, tapi Anderson nggak main sih. Hmm. Ya paling walaupun dia go full force ya yang kayaknya akan main ya paling KDB, Haaland, udah itu doang gak sih? Kayak sisanya ya dan itu juga mungkin nggak main 90 menit juga kan. Iya, most likely babak kedua go. Ya. Yeah. Nah, speaking of tadi Ederson, sebagai Ederson owner gimana nih Mike? Apa yang akan lo lakukan sama Ederson? Kayak Gue nothing tulus pak. Kalau nggak Anderson raya di tempat gue. ya makanya Lawannya kan City. backup kiper lo Raya nih yang lawan City Iya, gimana deh? enggak sih kayaknya nggak bakal gue apa-apain karena gue juga bingung sih minggu ini mau transfer siapa sebenarnya. Hmm. Eh, tapi kalau misalkan andai kata ada yang harus gue transfer, one of the Brighton bakal gue korbanin sih. Kayaknya untuk midfield banyak yang lebih bisa digamble atau back, ya kan? Hmm. Soalnya tadi kita sempat ngobrol Shaw itu ya kemungkinan cedera ya. Hmm. Nah, itu kayaknya lebih ada soalnya kan sekarang gini, kita udah sampai ke game week 38. Biasa di end of the season nggak mungkin ada ya biasa tuh high scoring game ya kan. Ya. Terus kedua eh secara poin juga FPL poin ini udah kayak udah ngejaga posisi aja nggak sih? Kayak tergantung yang gue nggak tahu sih di liga-liga gue yang gue ikutin sih udah lebih ke arah lu mau berusaha kayak apa juga udah nggak mungkin make a big clip gitu loh, paling cuma bisa naik satu dua posisi satu Satu lah dua satu ya. posisi heeh. Hmm. Jadi kayak why gitu kok, jadi nggak usah terlalu ambi-ambi diferensial gitu kalau gue, Hmm. karena kan kadang-kadang kalau lu ambi ada risk untuk backfire kan. Ya, ya. Jadi paling andai kata itu satu transfer dua transfer, nah itu kalau nggak di mid di defender sih. Hmm. Oke. Kiper set. Nggak mau gimana? Just Iya sih. jalanin aja. Agak-agak males sih sebenarnya kalau di game week 38 lo ganti kiper ya. Iya, nggak worth it. Hmm, hmm, hmm. Nah, kalau dari Brentford sendiri nih, bisa nggak sih kita jadiin potential transfer? Karena mungkin gue ngelihatnya Mbeumo ya,
yang sekarang udah gantiin role Tony sebagai talismannya Brentford. Karena yang kayak tadi gue bilang, Brentford nih salah satu tim yang ngejar buat posisi nomor 7 nih, yang buat Conference League. Brentford tuh harus menang lawan City. Nah, kira-kira Mbeumo bisa nggak sih kayak kemarin kan pas di game week 37 dia 2 gol tuh. Gimana menurut lo? Dia sukses sih. Menurut gue kalau waktu ngeliat kemarin benar-benar bagus sih. Cuman ya ini lawannya City, Pak. Kalau lawan yang lain mungkin masih bisa. Ya, ya itu agak susah sih emang. Iya. Lo mau lawan satu tim duanya City susah sih. Setuju sih. Yeah. Ya udah, next kita lanjut ke tim Bapak aja kali ya, Arsenal nih. Tim nomor 2, ya kan. Mereka udah jadi salah satu tim yang on the beach nih, yang kayak tadi gue bilang. Tapi menurut gue, nggak tahu ya, Arsenal tuh bisa jadi salah satu tim yang kita target sih minggu ini. Di game week 38 kan mereka main Wolves at home. Dengan track recordnya Wolves yang jelek, dan mereka juga salah satu tim yang udah on the beach. Arsenal players sekarang mainnya kan udah nggak ada pressure sama sekali nih. Mereka bisa main lebih freely. Kayaknya kayak bebannya udah keangkat gitu kan. Dan ini final home game of the season. Pasti Arsenal mau go on a high nggak sih, kayak kan, buat fansnya. Walaupun tidak sesuai expectation ya, tapi ya bisa dibilang it's been a good season, ya nggak sih, buat Arsenal, karena udah secure Champions League spot. Tapi nih gue denger si Arteta bilang ada slight issue nih sama Saka sama Trossard. Padahal awalnya gue targetinnya Trossard sih buat minggu ini. Coba Mike, give us your take on Arsenal in this final game week. Gue setuju sih. Gue juga targetin Trossard karena Saka tuh kalau misalkan lo tahu, kalau lo perhatiin musim ini main terus, Pak. Udah kayak robot gitu. I think it's time for him to rest juga gitu. I would put my bet on Trossard dan Odegaard. Ya Odegaard menarik sih. Nah tapi tadi gue bener-bener pengen Trossard karena Martinelli juga cedera kan sekarang, sampai nggak akan main juga besok. Tapi katanya ada slight issue sama Trossard. Kalau Jesus gimana? Masih bisa. Cuman sekarang di tim lu depannya siapa? Ini sih. Most likely kita akan mainin Haaland. Most likely kita akan mainin, kalau punya Alvarez pasti mainin Alvarez. Terus ada lagi satu lagi, most likely kalau Wilson, Isak juga lu akan mainin. Worth it nggak untuk ganti ke Jesus? Kayaknya enggak sih. As Kalau much as dari itu. Soalnya defensively, tergantung ya, tergantung tim lu gimana. Kalau misalkan emang tengahnya udah terlalu ini dan lu emang nothing tulus, ya go for it gitu. Okay. Kalau defensively gimana Mike? Gabriel or White? Kayak tadi gue bilang, ini udah last game of the season, kayaknya umumnya nggak ada yang jarang benar-benar clean sheet. Biasa high scoring game gitu. Arsenal attack backnya nggak gitu attacking nggak sih? Kayak Gabriel ya on and off. White ada momentum tapi ya juga on and off gitu. Maksud gue ada there is a better pick out there. Trent, habis itu Trippier kalau dia main, terus Shaw katanya nggak main ya. Kalau nggak ini backnya Tottenham gitu, si Pedro Porro, inget gak lo? Itu lumayan tuh. Oke. Tadi kita udah mention Shaw dikit. Ya, langsung aja kali yang bahas MU nih. Ke tim nomor 3. Iya, nomor 3. Ya. Kan di IPL udah on the beach juga nih, tapi mereka masih ada FA Cup Final kan the following week. Nah, besok bukan tim nomor 7 ya? Kok 7? 7-0. Oh, 7 mah dibantai. Oke. Ya deh, nggak apa-apa. Yang penting masih di atas tim yang ngebantai 7-0, nggak apa-apa lah. Tetapnya dibantai 7-0. Ya kalau speaking of MU, anyway, menurut gue kayaknya Ten Hag bisa nih bikin rotasi. Karena dia pasti mau istirahatin pemainnya buat final minggu depan. Jadi mungkin aja nih kita bisa ngeliat Garnacho atau Pellistri atau siapapun lah yang jarang main. Gue juga bisa ngeliat banget De Gea dicadangin nih, karena dia literally
main mulu kan tiap matchnya MU. Jadi mungkin De Gea bisa diganti Heaton atau Butland yang di loan, tapi dari mana ya, dari Palace apa, tapi nggak pernah mainin tuh orang ya. Jadi mungkin gue bisa ngeliat De Gea dicadangin. Yang kayak tadi kita bilang, Shaw juga doubtful ya katanya Ten Hag presscon kemarin setelah matchnya lawan Chelsea yang cuma main satu babak doang kayaknya deh. Anthony juga udah fix out. Yang gue bisa lihat banget main Maguire sih. Sumpah gue bisa banget ngeliat Maguire main di final home game of the season dan akan di pairing sama Lindelof lagi. Itu nightmare come true. Lu nggak bisa ngelihat ini ya, Phil Jones main nih. Oh, ya bisa jadi sih. Bisa jadi sih. Final home game juga kan, dan dia akan cabut. Oh iya, finally. Dia kan dia literally survive kayak lebih dari 5 manajer kan. Iya, iya. Without ever contributing gitu loh, yang kayak kontraknya selalu diperpanjang. Itu aneh banget sih. Dia kayak anak kayak Glazer deh. Bisa jadi sih kayak mungkin, atau menantunya kayaknya deh. Atau dia pegang aibnya Glazer deh. Ngehamilin sih gue rasa. Ya bisa banget sih Jones main. I don't know, we'll see. Tapi ya semoga lah ini jadi last game-nya Maguire juga kali. Yang gue bisa lihat main tuh paling Fernandes atau Rashford starting. Tapi gue rasa nggak akan main full time. Karena yang pas lawan Chelsea mereka main agak lama ya. Fernandes tuh main 85 menit. Rashford masuk as a sub tuh menit 28 kalau nggak salah gantiin Anthony. Tapi dengan gue bilang gini, menurut gue Fulham assets tuh menjadi menarik nih as a punt. Especially Mitro. I'm talking specifically about Mitrovic. Dia menurut gue akan mau balas dendam sih di Old Trafford. Kemarin kan dia dapat yang ban yang 8 match ban itu di Old Trafford juga kan. Dan semenjak dia main udah 3 goals dan in 2 matches gitu. Jadi kayak menarik sih. Gitu. Kayaknya ini deh yang pasti main lagi menurut gue, Martial. Oh iya. Itu either that atau Weghorst, karena Weghorst kan masih loan kan dan nggak tahu akan diperpanjang apa nggak loan deh. Akan dibeli apa? Menurut gue main tapi nggak full juga. 3 itu sih. Soalnya Martial lately lagi lumayan loh sebenarnya. Ya. Dan emang kelihatan Ten Hag suka sama Martial sih. Fun fact, gue sebetulnya consider Martial cuman karena nggak ada spot aja buat dia di FPL gue. Buat minggu ini. The last few weeks juga. The last few weeks dia lumayan loh. Ada lah gitu. Dibanding striker lain, kita nggak ngomong Wilson. Different animal. Anjing tuh Wilson bener-bener. Iya lumayan. Ngerusak buat. Nah, tapi lo gimana nih Mike? Shaw berarti akan lo bench aja kan? Apa? Karena kan kita lo triple up MU kan? Fernandes, Rashford, Shaw. Antara dia atau Estupian sih yang bakal gue out. Botman pasti main, Trent pasti main, satu lagi gue belum tahu. I cannot decide now. Karena kayak andai kata ganti ya ke ini Tarkowski. I think that's a good gamble. Ya. Itu ntar kita bahas pas kita bahas Everton deh. Yaudah kita next ke bawah lagi, Newcastle yang akan lawan Chelsea away. Dua tim ini juga udah on the beach. Kayaknya nggak usah bahas banyak kali ya. Paling Newcastle akan dapat rotasi juga dari Eddie Howe, dan kalau ada rotasi juga paling hasilnya 0-0 atau mungkin 0-1 kali golnya Wilson. Jadi menurut gue fixture ini nggak akan high scoring sih, karena udah santai-santai. Paling Liverpool nih, mereka juga udah fix mentok di Europa League setelah MU kalahin Chelsea kemarin. Jadi loser pool ini udah jadi on the beach team juga dan akan lawan Southampton away. Nah, tim yang ini menurut gue relegated ya. Dan menurut gue ini bakal a good gambling, a good punt kalau lo mau try. Dan you can squeeze it into your team. Firmino sih. Karena ini last game-nya Firmino, lawannya Southampton pula gitu. Most likely dia juga ada ini kan, kayak gue mau meninggalkan legacy nih gitu. Kemarin dia lumayan loh. Maksudnya kemarin dia ini sih, dia nyelamatin Liverpool di game 37 sih. Itu di home apa di away? Di home. Itu final home game. Kan final home game kan. Itu udah kado perpisahan. Ini juga mungkin kayak ya udah last game gitu loh.
Jadi ada farewell iya, game ya. jadi ada determinasi sendirilah gitu. Dan gak usah coba-coba Nunes. Nunes udah back from injury sih. Iya, katanya udah fit dan back in training. Dan kayaknya Klopp ada indikasi bakal full rotation sih. Jadinya kalau misalkan kita dapat berita Salah bakal di bench, gua pindahin. Otherwise, enggak. Soalnya Salah gitu-gitu main terus kan. Iya, tapi Adalah lo 1-2 ngeliat kali di bench. Salah dan TAA di bench ya? Karena menurut gue mereka akan starting dan main lama sih buat besok. Buat apa? Ya, Dia karena pasti Klopp mau end the season on a high juga gak sih? Maksudnya mereka kan istilahnya nih bilang lama kan. Maksudnya late start kan. Mereka bagusnya tuh akhir-akhir ini nih. Menurut gue Klopp kayak tren iya, tapi Salah kemungkinan andai kata main juga nggak lama. ya, Maksudnya dia bakal kasih ya udah kesempatan untuk mainin yang lain. Harvey Elliott, Diego Jota. Sekarang gini, yang pasti udah main kayaknya Firmino, ya kan? Berarti ada dua spot lagi nih. Winger mereka tuh ada banyak. Ada Jota walaupun suka dimainin di tengah, tapi dia suka dimainin juga di sayap. di kiri. Ada Gakpo, ada Harvey Elliott, ada Luis Diaz. Oh ya. Siapa lagi? Kayaknya ada lagi. Nunes, Salah. Bukan. Salah kan Salah. Terus ada lagi coy yang baru diituin. Carvalho. Yeah. Jadi most likely pasti ada yang apa ya, dikasih ini udah last game lu main gitu. Salah kemungkinan ada chance gede juga sih 50-50 lah. Tapi dari lo personally yang kalau mau nambah Liverpool asset nih Firmino doang nih. Firmino. Dan kalau lo bisa squeeze ke striker lo ya. Oke. Noted. Oke, lanjut ke Brighton. Mereka juga udah fix Europa League season depan. Mereka akan lawan Villa away nih. Tim yang masih punya something to play for. Nah, kita udah lihat kan kemarin Mike De Zerbi tuh belakangan ini sering bikin rotasi. Menurut lo kita akan kena De Zerbi roulette lagi nggak nih buat game week 38 ini? Karena kita semua kan heavily invested in Brighton assets nih. Menurut lo gimana? Most likely sih. Kalau misalkan di game ini mending betnya di Villa sih. Villa masih ada something to play nggak sih? Nggak ya? Iya, karena mau buat Conference League ya? kan Conference League. Oke. Kayaknya ya Villa sih. Watkins lagi lumayan mulai balik lagi lah. Last 5 game ada aja kontribusinya. Dan Villa main home ya. Betul. Dan Jacob Ramsey. Lumayan juga loh. Itu sih. Menarik sih. Harganya juga mirip-mirip sama Mitoma McAllister gitu kan 5, something 5,1 kalau nggak salah. Exactly. Jadi make sense ya dari Brighton pindah ke Villa assets tuh buat minggu ini. Make sense lah menurut gue ya. Salah satu option ya. Untuk mid ya, untuk striker Enciso sih most likely masih bisa main. Gue punya Enciso. Tapi kalau lu tapi again bagi yang nggak punya Enciso, ini sama kayak Firmino ya. As long as you can squeeze it in your team, why not gitu. Ya. Oke. Yang belum ke-mention juga nih si Spurs nih. Mereka juga jadi salah satu yang incer Conference League spot. Mereka akan lawan Leeds away. Tapi Leeds juga tim yang harus relegation battle juga. Jadi mungkin ini akan jadi high scoring games nih. Menurut gue Spurs attacking assets as a differential menarik sih. Kayak of course Kane, ya kan? Mr. Consistent, exactly. Even di mini league FPL by spot juga yang punya Kane kayak cuma 8 orang deh. Karena banyak kan yang jual Kane buat double game week 36-37 kemarin, termasuk kita. Gue sih emang udah lama. Lu udah lama ya? Gue sih recently jual. Tapi bagi yang nggak punya Kane nih, menurut gue kalau berani gila transfer out Haaland buat Kane. Make sense nggak? Make sense kalau kita dapat konfirmasi Haaland nggak dimainin. Haaland bench. Make sense. Tapi sebenarnya even Haaland main 20 menit aja tuh dia ada potential ngegolin even brace, ya nggak sih? Ini lawannya Rayap cuy. Ya, true.
Ya di home-nya mereka juga ya. Iya, lu nge-shoot 5 kali ke Raya mungkin ya satu lah gol. Iya. Raya tuh CV banyak banget coy, Mhm. iya kan? Jadi ya makanya again kalau ada berita, oh Haaland bench, cepet-cepet ke Kane. Hmm. Kalau lu bisa itu yang lain ya. Iya, iya. Dan satu lagi kalau ada berita salah di bench, Son juga jawaban menurut gua. Iya. Iya. Gue juga tadi mau bilang sih, kalau mau lebih panting lagi minggu ini, Son atau Kulu bisa jadi nice differential sih. Hmm. Kalau Son kan Agree. harganya mahal ya, kalau Kulu kan lebih murah tuh. Tapi kan lu turun dari Salah, gue bilang. Oh Kan iya, semua iya. orang udah punya Salah nih sekarang, Iya, most likely, true. ya kan? Jadi Iya, tim structure-nya masuk kalau misalkan ke bisa beli si siapapun. betul, ha. Dan beda ketika lu pindah dari Fernandes atau dari mid yang lain ya sulit. Tapi kalau lu pindah dari Salah sih bisa. Iya, iya. Setuju. Sama ini Pedro Porro. Pedro Polo, tadi lu sempat mention ya. Pedro Porro. Mm. Lumayan cuy, attacking banget doi. Ya tapi kan tadi ya Pedro Polo kan defender. Ya harus lihat. Iya ya, cuman kan yang kayak tadi gue bilang, di game week terakhir ini kalau gue personally gue nggak nyari Mm-mm. back yang bisa clean sheet, Mm. tapi nyari yang attacking. Attacking option ya, attacking return. Mm-mm. Yeah. Oke. Nextnya langsung loncat ke bottom of the table aja nih, ke relegation zone. Ada 3 tim nih yang harus mati-matian. Karena ada Everton yang emang harus menang buat save dari relegation zone. Dan ada Leicester sama Leeds nih yang harus menang juga dan harus berharap buat Everton kalah untuk salah satu dari mereka buat save. Nah, akan jadi pertandingan seru sih. Dan pastinya asetnya ini bisa banget kita target, dan 3 tim ini main di home semua nih. Everton akan lawan Bournemouth, Leeds akan lawan Spurs, dan Leicester lawan West Ham. Menurut gue dari 3 ini yang paling menarik masih Everton ya. Karena Ya, Bournemouth season ini sering banget kan kebobolan, apalagi dari set piece. Dan kita tahu lah ya, Everton especially defendersnya kayak Tarkowski atau Mina tuh lumayan jago set piece-nya. Ingat kan Mike pas Everton lawan Arsenal? gue lebih inget yang Liverpool lawan MU sih. Nggak bisa ngalahin sih itu, ya udah lah ya. Nah, menurut lo gimana Mike, Everton assets nih? Gue setuju, Tarkowski sih. Di antara 3 tim yang sebut, Leeds, Everton sama siapa tuh namanya? Leicester. Leicester kayaknya yang paling viable sebagai FPL asset adalah Everton. Dan si Tarkowski atau Dwight siapa tuh mid nih, McNeil ya, itu juga oke lah gitu. Tapi any other than that, to Leeds mau siapa? Rodrigo udah nggak banget. Bamford ya udahlah. Luke Ayling udah Rodrigo lupa sama Bamford cedera sih. makanya. Habis itu Leicester ya nggak jelas coy sekarang. Siapa yang bisa diandelin dari sana? Dulu kan ada Madison, ya kan? Ya sekarang Kayak siapa? Madison nggak sih back in contention lagi? Enggak lah. Dari 5 game terakhirnya cuma berapa poin? Cuman 3 assist 1 gol. Ya, tapi nggak tahu ya. Ini balik lagi, kalau ke Leicester kan lawannya West Ham nih. West Ham kan masuk final Conference League juga kan season ini. Jadi menurut gue harusnya fokusnya West Ham tuh emang ke situ. Jadi nggak tahu ya, menurut gue bisa banget nih Moyes simpen pemain bagusnya kayak Rice, Bowen, Ben Rahma, Antonio, whoever lah, supaya nggak cedera. Yang pas lawan pas lawan Leicester yang mainnya tuh pasti mati-matian kan. Nggak tahu ya, menurut gue James Maddison bisa banget sih menang lawan lawan West Ham. Dan nggak cuma Maddison sih, Barnes juga bisa as a differential. Tapi jangan lupa most of us penuh duitnya Ya, juga udah nggak segitunya. Yang lo akan korbanin most likely kan si Brighton Assets, ya kan? Harganya ke Madison juga jauh gitu. Agak lompat sih. Betul. Kalau misalkan Estupian atau Shaw ke Tarkowski masih visible.
Dan juga secara possibility, secara ceiling point, Tarkowski lebih tinggi dibanding Madison menurut gua. Karena bisa clean sheet juga ya dari Bournemouth. Bisa clean sheet, terus kalau ngegolin lebih tinggi dibanding Madison. Ya. Ya dia paling nggak bisa assist doang lah. Expected assistnya rendah lah. Oke. Ya sebenarnya kalau yang masih punya free hit nih enak banget ya rasanya. Kayak nggak usah pusing mau ambil Asli. siapa, mau ambil hit berapa, ya udahlah ya. Kayak kalau free hit just go with the differentials aja sih. Paling satu nih terakhir, gue mau captain pick nih sebagai segmen sendiri nih. Karena terakhir kali kita milih kapten ya. Jadi gue akan nanya ke lo akan stick ke Haaland seperti game kemarin atau ambil differential captain nih? Tergantung tim news ya. Kalau misalkan ada news Haaland bakal diistirahatin atau main nggak penuh, ya nggak Haaland. Ada Alvarez. Sekarang benar-benar tim news centric banget sih. Karena gue punya 4 kandidat. 5 deh. Alvarez, Haaland, Salah, Rashford, sama Fernandes. Menurut gue 5 itu di tim gue sekarang. Tapi kan 5-5 ini kemungkinannya juga mainnya nggak tinggi kan ya. Yeah. Jadi ya tim news banget. Haaland, buat gue Haaland. Dan kalau misalkan gue harus transfer keluar, ini transfer dan nggak transfer ya. Haaland, Kane, Salah, Fernandes, atau Rashford. 4 itu. Oke. Ya gue setuju sih. Gue juga fix kayaknya. Kalau gue sih kayaknya emang fix nggak akan Haaland. Mungkin Kane, most likely Kane. Karena yang tadi gue bilang Spurs masih ada something to play for. Sama nggak tahu ya, menurut gue TAA might be a good option sih lawan Southampton dengan posisinya dia di tengah sekarang, bisa clean sheet, bisa expected assist-nya banyak, dan kayak kita tahu biasanya kalau free kick TAA bisa ngegolin langsung kan. Bisa? It's an option sih TAA juga gitu. Bisa. Ya sebenarnya buat minggu ini emang banyak ya captaincy option. Tapi ya tim news centric aja. Ya. Penasaran di mini league kita nih FPL by Spot pada ngambil differential option apa tetap stick ke Haaland nih? Seberapa gila orang-orang gila ini? Karena ya kayak di game week 37 kemarin aja tuh banyak yang ngaptenin Haaland kan. Ya walaupun nggak ini ya, nggak terbayarkan. Ya udah, paling seperti biasa dulu nih, kita kasih tahu dulu transfer plans kita, formation sama captain picks kita masing-masing. Gue duluan kali ya. Gue jujur udah early transfer. Gue minus 4. Gue jual Alex Moreno yang emang cedera, dan gue beli Tarkowski. Dan gue jual Haaland. Jing. Gila. Tahu Haaland 5 gol. Jangan sampai please. Ya pokoknya gue jual Haaland, gue beli Kane gitu. Formasinya 3-4-3. Jadi gue agak kiper gue Alisson yang akan lawan Southampton. Terus backnya Tarkowski, Trippier, Dalot. Midnya itu gue ada Mitoma, Rashford, Fernandes, sama Salah. Dan depan gue tiga depannya tuh Enciso, Kane, sama Alvarez. Bench gue ada Mahrez, Estupiñán. Hah? Mahrez? Iya. Yeah. Mahrez kemungkinan main sih menurut gue. Ya makanya gue antara Mahrez atau Rashford, nggak tau lah, antara dua itu. Ya, hard pick sih. Iya kan? Hard pick sih. Gue kayaknya harus mengikuti kebiasaan gue. Ya either Mahrez or Mitoma dan maybe. Gitu. Gue Mahrez over Mitoma kalau jadi lo. Ya, we'll see. Ya. Mana? Lo gimana, Mike? Gue kiper nggak tahu, ya udahlah ya. Ederson lawan Raya, what do you expect? Formasinya 3-5-2. Belakangnya Trent, Botman. Terus gue masih punya Estupiñán, most likely ganti jadi Tarkowski.
Tengahnya Fernandes, Mitoma, McAllister, Salah, Rashford. One of the Brighton juga akan go. Gua nggak tahu siapa. Ya, we'll see. Dan Fernandes dan Salah masih tim ini centric banget sih. Kalau dia nggak main ya gue ganti. Kalau nggak Son, siapa lah gitu. Depannya gue punya Haaland sama Alvarez. Ini udah pasti karena striker gue satu lagi Solanke. Jadi why not? Anyway, Haaland sama Alvarez. Alvarez pasti. Haaland go kalau misalkan ada news dia nggak main. Oke. Bisa aja ke Firmino, bisa aja ke Kane. Jadi most likely bisa aja minus 8 gua. Dan lo rela tuh minus 8 buat di game week terakhir ini? Ya nggak tahu. Minus 4, minus 8 kita lihat. Benar-benar timnya centric banget sih. Oke. So gini, kalau sampai Salah sampai Haaland nggak main, ada berita, oh mereka berdua bench. Semua orang juga akan melakukan hal sama, Pak. Iya sih, bener sih. Semua orang pasti akan minus. Karena semua orang tuh sekarang punya Haaland, punya Alvarez, atau terus Wilson sama Isak. Iya kan? Either dia ganti atau either dia bench. Dan mereka pasti punya Salah. Jadi kalau dua-dua yang nggak main, pasti ada yang nggak ganti juga kan? Ya udahlah. It's a move that is apa ya? Semua orang akan lakukan anyway gitu. Ya, kita lihat saja ya semuanya karena emang kick off di game week 38 semua barengan ya, 20 tim itu 10 pertandingan langsung barengan semua. Sayangnya video nih cuma bisa nayangin satu doang ya. Maksudnya kalau kita nonton di TV Arsenal, di iPad kita nggak bisa nonton Chelsea misalkan. Tergantung, kayaknya bisa deh Mike, kayaknya bisa ya? Kadang-kadang 2 paling maksimum. Jadi satu TV, satu lagi device. Yang lain either laptop or handphone. Oke. I'll try. Okay. Well, I think that's our time for today. Thank you so much yang udah nonton atau dengerin kita sampai habis. Reminder sekali lagi kalau deadline game week 38 itu ada di hari Minggu 28 Mei jam 9 malam. Jangan lupa juga untuk join mini league kita di mana kalian bisa menangin hadiah. Kodenya PB331. Speaking of hadiah, akhirnya kita bisa announce ya Mike ya. Ya. Total hadiah minggu depan aja lah, minggu depan. Minggu depan aja. Oke. Biar surprise aja sekalian. Biar surprise. Pembagiannya. Minggu depan kita masih ada last podcast of the season kan? Iya, benar. After the Manchester is blue kan? Manchester is red lah, gila lo. Lo rela harus ngomong sama City fans terus bilang lo menang treble kan kayak. Kalau bagi lo gue sih rela-rela aja, kan bagi lo yang gak rela. Gue nothing against. Gila, gimana sih gue expect lo ngerut buat MU lo padahal udah piala IPL lo udah diambil sama City. Bodoh amat. Cara kertas di atas kertas kayaknya sih City ya dalam performance ya. IPL apa FA Cup nih? FA Cup. Oh, kira ini PL. FA Cup. We'll see. Ya. Nggak, tapi lu literally expect MU bisa ngalahin dengan materi pemainnya yang ada yang tersisa. Kemarin pas main di Old Trafford menang ya kebetulan ya. 2-1. Materi pemainnya sama nggak? Sama kan? Ada ya, nggak ada Varane kan? Sekarang ya, tapi kan besok nggak ada Varane tapi nggak ada Martinez. Hah? Gimana? Oh iya. Martinez tapi kan Oke, waktu lawan FA ntar ada Varane nggak? Ada. Oke. Ada Martinez? Nggak ada. -1. Habis itu Shaw ada? Shaw bakal main nggak? Nggak ada ya, anjir. Casemiro Eriksen ada? Ada, oke. Anthony? Ada? Nggak ada. Jadon Sancho? Ada dong. Ada. Terus lu expect apa? Expect menang, tenang aja. menanggung hinaan kayaknya ya bro. Mempersiapkan diri buat minggu depan aja, gue bodo amat besok. Lu maininnya gold anjir, what do you expect man?
Ada Maguire, tenang aja. On In goal. Maguire we trust. Iya. Bisa jadi. Ya udah. Good luck. Kita akan balik lagi minggu depan buat announcement pemenang FPL by Spot Mini League dan bahas review of the season ya. Dan juga bahas Manchester is Blue. Ya, whatever. Ya udah, Oke. untuk terakhir kali season ini, good luck and see you next time. Bye. Bye.